Saat kamu berhenti mengejar, ada satu hal aneh yang mulai terjadi, bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu. Dunia tidak langsung berubah. Dia mungkin tidak langsung sadar. Keadaan mungkin tampak sama, tapi posisi batinmu sudah bergeser. Dan justru, di titik itulah nilaimu mulai terlihat bukan karena kamu menunjukkannya, tapi karena kamu berhenti memaksakannya. Selama ini, banyak orang diajari bahwa cinta, perhatian, dan pengakuan harus diperjuangkan. Bahwa jika kamu cukup sabar, cukup setia, cukup berkorban, suatu hari orang lain akan melihat betapa berharganya dirimu. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Manusia cenderung menghargai apa yang tidak lagi tersedia dengan mudah. Bukan karena mereka jahat, tapi karena begitulah psikologi bekerja. Sesuatu yang selalu ada, dianggap pasti. Sesuatu yang berhenti datang, mulai dipertanyakan. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu tidak sedang menghukum siapapun. Kamu sedang menarik kembali energimu. Kamu berhenti menaruh nilai hidupmu di tangan orang lain. Dan itu mengubah segalanya. Bukan karena kamu menjadi dingin, tapi karena kamu menjadi utuh. Kamu tidak lagi bergerak dari rasa takut kehilangan, melainkan dari kesadaran bahwa kamu baik-baik saja. Bahkan tanpa validasi dari luar. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira berhenti mengejar berarti bermain ego, bermain taktik, atau pura-pura tidak peduli. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kamu mulai peduli pada hal yang benar. Kamu peduli pada waktumu, pikiranmu, arah hidupmu. Kamu berhenti menjelaskan dirimu pada orang yang tidak benar-benar mendengarkan. Kamu berhenti membuktikan nilai pada orang yang hanya menghargai saat kamu berusaha keras. Stoikisme tidak mengajarkanmu untuk mengendalikan orang lain. Ia mengajarkanmu untuk mengendalikan dirimu sendiri. Dan salah satu bentuk kendali diri paling kuat adalah tahu kapan harus berhenti. Bukan berhenti karena menyerah, tapi berhenti karena sadar. Sadar bahwa tidak semua pintu perlu diketuk berulang-ulang. Sadar bahwa penolakan bukan selalu tanda kamu kurang, tapi seringkali tanda kamu berada di tempat yang salah. Saat kamu berhenti mengejar, kamu memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul. Jika seseorang benar-benar menghargaimu, jarak tidak akan membuatnya pergi. Jika seseorang hanya menikmati perhatianmu, jarak akan membuatnya gelisah. Disitulah perbedaan mulai terlihat. Dan disitulah, tanpa kamu sadari, posisimu berubah dari orang yang meminta menjadi orang yang dipertimbangkan. Ada ketenangan yang lahir ketika kamu tidak lagi berusaha terlihat penting. Kamu tidak sibuk menunggu balasan. Tidak gelisah memikirkan, apakah kamu cukup. Tidak lelah membaca tanda-tanda yang tidak jelas. Kamu hadir, tapi tidak menggantungkan dirimu. Kamu memberi, tapi tidak mengorbankan harga diri. Dan ketenangan itu anehnya justru lebih menarik daripada semua usaha keras yang dulu kamu lakukan. Orang-orang terbiasa dengan reaksi, tengen emosi, tengen drama. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu berhenti memberi reaksi yang bisa diprediksi. Dan itu mengguncang, bukan karena kamu berubah menjadi misterius, tapi karena kamu berhenti bisa dikendalikan. Kamu tidak lagi bergerak hanya karena seseorang menarik talinya. Kamu bergerak karena kamu memilih. Nilaimu tidak naik karena kamu menghilang. Nilaimu terlihat karena kamu tidak lagi menempatkan dirimu di posisi rendah. Kamu tidak meminta diperhatikan. Kamu tidak menuntut dimengerti. Kamu tetap menjadi dirimu, tapi dengan batas yang jelas. Dan batas itulah yang membuat orang lain mulai menyadari sesuatu yang dulu luput mereka lihat. Bahwa kamu bukan orang biasa. Bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Bahwa ketika kamu ada, kamu memberi. Dan ketika kamu pergi, ada ruang kosong yang tidak mudah diisi. Ironisnya, banyak orang baru menyadari nilai setelah kehilangan akses. Tapi itu bukan urusanmu lagi. Tugasmu bukan memastikan mereka sadar. Tugasmu adalah hidup selaras dengan nilai yang kamu miliki. Karena orang yang benar tidak membutuhkan kamu untuk mengejar agar mereka tinggal. Dan orang yang salah tidak akan tinggal, sekeras apapun kamu berlari. Berhenti mengejar bukan akhir dari cerita. Itu awal dari posisi baru. Posisi di mana kamu tidak lagi bertanya, kenapa dia tidak melihatku? Tapi berkata pelan dalam hati, aku tahu siapa diriku. Ada satu momen halus dalam hidup, ketika kamu sadar bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksimu. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai mengerti satu hal penting. Setiap reaksi adalah energi. Dan energimu terlalu berharga untuk dihamburkan ke hal-hal yang tidak membawamu kemanapun. Kebanyakan orang hidup secara reaktif. Sedikit dipikul, langsung terpancing. Sedikit diabaikan, langsung gelisah. Sedikit disinggung, langsung meledak. Dunia dipenuhi suara, emosi, dan dorongan untuk bereaksi cepat. Di tengah kebisingan itu,
Orang yang tidak reaktif tampak aneh, tenang, sulit dibaca, dan justru karena itulah mereka berbeda. Saat kamu memilih tidak bereaksi, kamu bukan sedang menekan emosi. Kamu sedang memilih jeda. Jeda untuk berpikir. Jeda untuk melihat gambaran yang lebih luas. Jeda untuk memutuskan apakah sesuatu benar-benar pantas menyita pikiranmu. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dan ketika kamu berhenti menilai secara impulsif, kamu berhenti terluka oleh hal-hal kecil. Orang yang terbiasa memancing emosi akan bingung saat tidak mendapat respons. Mereka menunggu kemarahan, pembelaan, atau setidaknya tanda bahwa mereka masih punya pengaruh. Tapi kamu bukan diam karena kalah, melainkan diam karena tidak lagi terikat. Dan disitulah ketidakseimbangan muncul. Mereka merasa kehilangan kendali, sementara kamu menemukan ketenangan. Tidak reaktif berarti kamu tidak lagi hidup di bawah kendali suasana hati orang lain. Kamu tidak mengubah hari baikmu hanya karena komentar singkat. Kamu tidak merusak malam tenangmu hanya karena pesan yang tidak jelas. Kamu belajar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang dijaga dari dalam. Ada kekuatan sunyi dalam sikap ini. Bukan kekuatan yang perlu diumumkan, tapi kekuatan yang terasa. Saat orang lain sibuk membela ego, kamu melangkah maju. Saat orang lain tenggelam dalam konflik, kamu tetap fokus pada arah. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang mulai memperhatikan. Bukan karena kamu berisik, tapi karena kamu stabil. Di titik tertentu, mereka mulai bertanya-tanya. Mengapa kamu tidak bereaksi seperti dulu? Mengapa kamu tidak terpancing? Mengapa kamu tampak tenang? Bahkan ketika situasi seharusnya membuatmu goyah. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kamu berubah menjadi dingin, tapi karena kamu berhenti mudah diakses secara emosional. Kamu tidak lagi memberi orang lain tombol untuk menekanmu. Tidak setiap kata harus dibalas. Tidak setiap provokasi harus dijawab. Kamu memahami bahwa harga diri tidak dibangun dari kemenangan dalam perdebatan, tapi dari kemampuan untuk tetap utuh di tengah tekanan. Dan itulah kualitas yang langka. Stoikisme tidak meminta kita menjadi tanpa emosi. Ia meminta kita menjadi tuan atas emosi, merasakan tanpa diperbudak, menyadari tanpa larut. Dan ketika kamu hidup dengan cara itu, kamu menjadi seseorang yang sulit digoyahkan. Bukan karena hidupmu bebas masalah, tapi karena kamu tidak menyerahkan kendali batinmu pada hal-hal di luar dirimu. Pada akhirnya, orang akan menyadari satu hal sederhana. Kamu bukan karena kamu lebih keras, lebih pintar, atau lebih dominan. Tapi karena kamu tidak bereaksi sembarangan, kamu memilih respons, bukan impuls. Dan di dunia yang penuh kegaduhan, orang yang tenang selalu terlihat menonjol. Disitulah nilai itu muncul. Diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa pembuktian. Karena kamu tahu, tidak semua hal layak mengganggu kedamaianmu. Ada luka yang tidak terlihat ketika seseorang tidak memilihmu. Bukan karena kamu ditolak secara terang-terangan, tapi karena kamu merasa cukup, lalu tetap ditinggalkan. Di titik itu, banyak orang mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. APA. Yang kurang? Apa yang salah? Apakah aku tidak cukup berarti? Dan tanpa sadar, harga diri mereka mulai terikat pada keputusan orang lain. Tapi, ada perbedaan besar antara orang yang runtuh karena tidak dipilih, dan orang yang tetap utuh meski tidak dipilih. Yang satu menjadikan penolakan sebagai identitas, yang lain menjadikannya informasi. Kamu belajar tanpa harus hancur. Kamu menerima tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak menutup mata terhadap rasa sakit. Kamu merasakannya, tapi kamu tidak membiarkannya menguasai arah hidupmu. Kamu paham bahwa pilihan orang lain seringkali lebih mencerminkan keadaan mereka, bukan nilai dirimu. Dan pemahaman itu menyelamatkanmu dari keinginan untuk mengecilkan diri demi diterima. Stoikisme mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Perasaan orang lain, keputusan mereka, ketertarikan mereka, semua itu bukan wilayah kekuasaanmu. Yang berada dalam kendalimu adalah bagaimana kamu memaknai kejadian itu. Apakah kamu menjadikannya alasan untuk membenci diri sendiri, atau justru titik untuk berdiri lebih tegak? Saat kamu tidak dipilih dan tetap utuh, kamu menolak untuk menyerahkan harga dirimu. Kamu tidak berubah menjadi pahit. Kamu tidak berusaha membuktikan apapun. Kamu tidak mengejar penjelasan yang tak akan memberimu ketenangan. Kamu hanya melanjutkan hidup dengan martabat yang utuh, dan justru disitulah keanehannya. Orang-orang terbiasa melihat mereka yang ditolak menjadi hancur, marah, atau memohon kesempatan kedua. Ketika kamu tidak melakukan itu, ketika kamu tetap tenang dan berjalan pergi tanpa drama,
Ada sesuatu yang tertinggal di benak mereka, sebuah pertanyaan yang mengganggu. Mengapa dia tidak runtuh? Kamu tidak membangun dirimu dari persetujuan. Kamu membangunnya dari nilai. Nilai bahwa keberadaanmu tidak bergantung pada dipilih atau tidaknya kamu. Nilai bahwa kamu layak dihargai, bahkan saat tidak diinginkan oleh orang tertentu. Dan nilai itu membuatmu tidak mudah digoyahkan. Tetap utuh bukan berarti kamu kebal. Bukan berarti kamu tidak pernah kecewa. Itu berarti kamu tidak mengizinkan satu keputusan menghapus semua hal baik tentang dirimu. Kamu tidak mereduksi seluruh hidupmu menjadi satu momen penolakan. Kamu melihat hidup sebagai perjalanan panjang, bukan satu persimpangan di titik tertentu. Orang yang tidak memilihmu mungkin akan menyadari sesuatu, bahwa kamu tidak hilang setelah ditinggalkan, bahwa kamu tidak mengecil, bahwa kamu tidak berubah menjadi versi yang rusak. Kamu tetap menjadi dirimu, bahkan lebih tenang, lebih fokus, lebih kuat. Dan saat kesadaran itu datang, kamu mungkin sudah tidak di sana. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu tidak berhenti hidup hanya karena tidak dipilih. Kamu memilih dirimu sendiri. Itulah kualitas yang jarang, tetap utuh di dunia, yang mendorongmu untuk pecah demi diterima. Ada cara pergi yang berisik, penuh penjelasan, emosi, dan kebutuhan untuk dipahami. Tapi ada juga cara pergi yang sunyi, tanpa pengumuman, tanpa tudingan, tanpa upaya terakhir untuk menggugah perasaan siapapun. Dan justru cara kedua itulah yang paling jarang. Menghilang tanpa drama. Kebanyakan orang ingin memastikan kepergian mereka terasa. Mereka ingin ditanya, dicari, atau setidaknya disesali. Mereka ingin jejak emosional tertinggal sebagai bukti bahwa kehadiran mereka berarti. Tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu pergi dengan tenang, membawa dirimu sendiri, tanpa memaksa siapapun untuk mengerti. Menghilang tanpa drama bukan tanda dingin. Itu tanda selesai. Selesai berdebat. Selesai menjelaskan. Selesai berharap orang lain berubah hanya karena kamu. Bert, kamu tidak menutup pintu dengan keras. Kamu hanya berhenti berdiri di ambang pintu yang sama. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian batin datang dari melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk bagaimana orang lain memaknai kepergianmu. Kamu tidak bisa mengontrol apakah mereka akan peduli, menyesal, atau bahkan menyadari. Yang bisa kamu kontrol adalah caramu pergi dengan martabat atau dengan kekacauan. Saat kamu menghilang tanpa drama, kamu tidak meninggalkan kekosongan yang bising, tapi ruang yang hening. Dan keheningan itulah yang seringkali paling mengganggu. Tidak ada kata terakhir untuk diperdebatkan. Tidak ada emosi yang bisa dipancing ulang. Tidak ada konflik yang bisa diputar kembali. Yang tersisa hanya kesadaran. Kamu benar-benar tidak. Ada lagi. Orang-orang terbiasa dengan pola Dengenriksi, dengan konflik yang bisa diulang. Ketika kamu memutus pola itu, mereka kehilangan pegangan. Mereka tidak tahu harus marah pada siapa, harus menyalahkan apa. Dan di titik itulah, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar merasakan kehilangan. Kamu tidak pergi untuk memberi pelajaran. Kamu pergi karena kamu belajar. Belajar bahwa tidak semua hubungan layak diperjuangkan sampai habis. Belajar bahwa diam kadang lebih jujur daripada 1000 penjelasan. Dan belajar bahwa harga dirimu tidak bertambah dengan seberapa keras kamu memperjuangkan orang yang tidak lagi hadir sepenuhnya. Menghilang tanpa drama juga berarti kamu tidak membawa dendam. Kamu tidak menyimpan api untuk dibakar di kemudian hari. Kamu tidak menunggu momen untuk membalas. Kamu hanya membawa dirimu ke tempat di mana kamu bisa bernapas lebih lega. Dan itu membutuhkan kekuatan yang tidak banyak orang miliki. Ada keanggunan dalam cara pergi seperti ini. Bukan keanggunan yang dipamerkan, tapi yang dirasakan. Kamu tidak menjadikan masa lalu sebagai beban. Kamu tidak menyeret cerita lama ke kehidupan barumu. Kamu membiarkan apa yang selesai tetap selesai. Dan mungkin, suatu hari, seseorang akan menyadari betapa sunyinya dunia tanpa kehadiranmu. Bukan karena kamu mengingatkan mereka, tapi karena kamu tidak lagi ada untuk mengisi ruang. Itu tidak ada drama, tidak ada konflik, hanya kesadaran yang datang terlambat. Tapi itu tidak lagi menjadi urusanmu. Kamu sudah melangkah pergi dengan tenang, utuh, dan tanpa perlu suara apapun. Ada pergeseran halus yang jarang disadari, bahkan oleh dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa harus dipilih. Kamu tidak lagi menunggu giliran. Kamu tidak lagi bersaing untuk diperhatikan. Tanpa pengumuman, tanpa perlawanan, kamu berhenti menempatkan dirimu sebagai opsi. Dan disitulah perubahan terbesar terjadi. Kamu menjadi standar, bukan pilihan. Pilihan selalu bisa dibandingkan, dipertimbangkan, ditunda, standar berbeda.
Standar menetapkan batas. Ia tidak memohon untuk dipakai. Ia ada untuk dijalani. Kamu hidup dengan standar. Orang lain tidak lagi bertanya, apakah kamu cukup? Mereka bertanya apakah mereka mampu menyamai. Kebanyakan orang menurunkan diri mereka agar diterima. Mereka menyesuaikan sikap, menahan nilai, menekan kebutuhan sendiri demi tidak kehilangan tempat. Kamu berhenti melakukan itu. Kamu tidak keras, tapi jelas. Kamu tidak kaku, tapi tegas. Kamu tahu apa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu, dan apa yang tidak lagi punya ruang. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang disukai banyak orang, melainkan hidup yang selaras dengan nilai. Dan nilai tidak bisa dinegosiasikan setiap kali situasi berubah. Ketika kamu berhenti mengubah dirimu agar cocok, kamu mulai menarik orang-orang yang memang sejalan, bukan yang hanya nyaman sesaat. Menjadi standar bukan berarti merasa lebih tinggi. Itu berarti berhenti merendah. Kamu tidak melihat orang lain dari atas, tapi kamu juga tidak menempatkan dirimu di bawah. Kamu berdiri sejajar dengan martabat yang utuh. Dan dari posisi itulah, relasi mulai berubah. Orang-orang yang dulu melihatmu sebagai sesuatu yang bisa disesuaikan, mulai merasa tidak aman. Bukan karena kamu berubah menjadi sombong, tapi karena kamu tidak lagi mudah dibentuk. Kamu tidak bisa lagi ditarik ke zona abu-abu. Kamu tidak lagi bisa diperlakukan setengah-setengah. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi titik acuan. Cara kamu bersikap, cara kamu pergi, cara kamu menjaga batas, semua itu menjadi pembanding. Orang lain mungkin tidak mengatakannya, tapi mereka merasakannya. Ada kualitas dalam dirimu yang tidak bisa ditawar. Dan yang paling menarik, kamu tidak lagi menjelaskan standar itu. Kamu hidup di dalamnya. Kamu tidak mengancam untuk pergi. Kamu memang siap pergi jika batas dilanggar. Kamu tidak meminta kejelasan berulang-ulang. Kamu memberi ruang bagi orang lain untuk menunjukkan niat mereka lewat tindakan. Di dunia yang penuh kompromi berlebihan, orang yang hidup dengan standar terlihat langka. Bukan karena mereka sulit, tapi karena mereka jujur. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada apa yang pantas mereka terima. Dan kejujuran itu terasa bahkan oleh orang yang tidak sanggup memenuhinya. Suatu hari, mungkin ada yang berkata, dia terlalu tinggi standarnya. Tapi kamu tahu kebenarannya. Standarmu tidak tinggi. Itu hanya jelas. Dan kejelasan selalu terasa mengintimidasi bagi mereka yang terbiasa hidup tanpa arah. Kamu tidak menjadi standar untuk menguji orang lain. Kamu menjadi standar untuk menjaga dirimu sendiri. Dan siapapun yang masuk ke hidupmu, masuk bukan karena kamu membiarkan segalanya, tapi karena mereka memilih untuk menghormati batas itu. Di titik itu, kamu tidak lagi menunggu untuk dipilih. Kamu sudah tahu nilaimu dan hidupmu bergerak dari sana. Ada saat ketika seseorang kembali bukan karena rindu, tapi karena sepi. Bukan karena sadar, tapi karena kehilangan pegangan. Dan di momen seperti itu, banyak orang tergoda untuk kembali bukan karena yakin, tapi karena tidak ingin melihat ruang kosong. Kamu tidak melakukan itu. Kamu tidak kembali hanya untuk mengisi kekosongan. Kekosongan memang tidak nyaman. Ia membuat sunyi terasa lebih keras. Ia memunculkan ingatan yang seharusnya sudah selesai. Tapi kamu belajar membedakan antara panggilan hati dan panggilan luka. Kamu tahu, tidak semua rasa ingin kembali berasal dari cinta. Kadang itu hanya ketakutan menghadapi diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari dalam, bukan dari kehadiran orang lain. Ketika kamu kembali hanya untuk menghindari sepi, kamu menyerahkan kedamaianmu pada sesuatu yang rapuh. Kamu menambal ruang kosong dengan solusi sementara. Dan kamu memilih untuk tidak melakukan itu. Kamu menahan diri, bukan karena ego, tapi karena jujur bahwa kembali tidak akan menyembuhkan apapun. Jujur bahwa hubungan yang sama, dengan kesadaran yang sama, hanya akan melahirkan luka yang sama. Kamu tidak memusuhi masa lalu, tapi kamu juga tidak membiarkannya menentukan arah hidupmu. Banyak orang mengira kekuatan ada pada keberanian untuk kembali. Padahal, seringkali kekuatan justru ada pada kemampuan untuk tidak kembali. Untouched bersama rasa sepi, tanpa melarikan diri. Untuk membiarkan ruang kosong itu ada, sampai ia terisi oleh versi dirimu yang lebih utuh. Bukan oleh orang yang sama. Ketika kamu tidak kembali, kamu sedang melindungi dirimu yang sekarang. Kamu menghormati proses yang sudah kamu lewati. Kamu tidak mengkhianati pertumbuhanmu hanya demi kenyamanan sesaat. Dan itu membutuhkan kedewasaan yang tidak terlihat dari luar, tapi terasa kuat dari dalam. Orang lain mungkin tidak mengerti. Mereka melihat kesempatan kedua, kamu melihat siklus. Mereka melihat harapan, kamu melihat pola. Dan kamu memilih untuk tidak mengulang sesuatu yang sudah jelas arahnya. Bukan karena kamu takut mencoba,
Tapi karena kamu belajar dari pengalaman, ada ketenangan dalam keputusan ini. Tenang karena kamu tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Tenang karena kamu tahu, kekosongan bukan musuh ya, hanya ruang untuk diisi dengan hal yang benar. Dengan tuan, dengan nilai, dengan hidup yang bergerak maju. Mungkin, suatu hari, orang yang kembali itu akan menyadari bahwa kamu tidak lagi tersedia. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali hanya demi mengisi ruang kosong mereka. Kamu bukan pelarian dari sepi. Kamu adalah seseorang yang memilih dirinya sendiri, dan keputusan itu tidak kembali adalah bentuk penghormatan tertinggi pada dirimu sendiri. Ada sesuatu yang kontras ketika kekacauan muncul, dan kamu tetap tenang. Bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa, tapi karena kamu tidak membiarkan kepanikan mengambil alih kendali. Di saat orang lain bergerak cepat, bicara keras, dan bereaksi berlebihan, kamu memilih diam, bernapas, dan melihat dengan jernih. Dan ketenangan itu membuatmu berbeda. Kepanikan selalu menular. Ia membuat orang lupa arah, lupa nilai, lupa diri sendiri. Dalam keadaan panik, keputusan diambil bukan dari kebijaksanaan, tapi dari ketakutan. Kamu menyadari itu. Kamu tahu bahwa saat emosi memuncak, kejernihan justru menghilang. Maka kamu memilih tidak ikut terseret. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Ketika situasi menekan, orang lain sibuk menyalahkan, menghindar, atau bereaksi tanpa arah. Kamu memilih satu hal yang jarang dilakukan. Tetap hadir secara mental. Ketenanganmu bukan hasil kebetulan. Ia lahir dari latihan batin, dari kebiasaan untuk tidak langsung mempercayai pikiran pertama yang muncul, dari kesadaran bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan tergesa-gesa, dan dari pemahaman bahwa kepanikan seringkali memperburuk apa yang sebenarnya masih bisa dihadapi. Saat orang lain panik, mereka mencari pegangan. Mereka butuh reaksi, jawaban cepat, atau emosi yang bisa mereka pantulkan. Ketika mereka tidak menemukannya darimu, muncul ketidaknyamanan. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak bermain dalam ritme yang sama. Kamu tidak ikut memperbesar api. Ada wibawa dalam ketenangan seperti ini. Bukan wibawa yang dibuat-buat, tapi yang terasa. Orang mungkin tidak tahu mengapa mereka memperhatikanmu, tapi mereka merasakannya. Di tengah kekacauan, yang tenang selalu terlihat paling jelas. Kamu tidak menenangkan orang lain dengan kata-kata panjang. Kamu menenangkan dengan sikap, dengan keputusan yang tidak terburu-buru, dengan kehadiran yang stabil. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang mulai mempercayaimu. Bukan karena kamu paling vokal, tapi karena kamu tidak goyah. Di titik tertentu, kepanikan orang lain justru membuka mata. Mereka melihat perbedaan itu. Mereka mulai bertanya tanya, bagaimana kamu bisa tetap tenang ketika situasi tidak ideal? Dan pertanyaan itu bukan tentang teknik, tapi tentang kedewasaan batin. Kamu tahu bahwa ketenangan bukan berarti pasrah. Itu berarti memilih waktu yang tepat untuk bergerak. Kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Dan keputusan-keputusan seperti itulah yang seringkali menyelamatkanmu dari kesalahan yang lahir dari panik. Dalam dunia yang bereaksi berlebihan terhadap segalanya, ketenangan adalah kekuatan yang langka. Dan kamu memilikinya bukan karena kamu kebal terhadap masalah, tapi karena kamu tidak membiarkan masalah mencuri kendali batinmu. Saat orang lain panik, kamu tenang. Dan dari ketenangan itulah, arah hidupmu tetap terjaga. Ada tekanan halus yang sering tidak disadari. Dorongan untuk menjadi versi yang lebih bisa diterima, lebih mudah disukai, lebih sesuai dengan ekspektasi. Banyak orang perlahan mengikis dirinya sendiri demi masuk ke lingkaran tertentu, demi tidak ditinggalkan, demi tetap dianggap layak. Kamu berhenti melakukan itu. Kamu tidak mengubah diri agar diterima. Kamu sadar, penerimaan yang menuntut pengorbanan jati diri bukanlah penerimaan, melainkan penundukan. Setiap kali kamu harus mengecilkan nilai, menahan suara hati, atau berpura-pura setuju demi bertahan, ada bagian dari dirimu yang diam-diam hilang, dan kamu memilih untuk tidak kehilangan itu lagi. Stoikisme mengajarkan hidup selaras dengan nilai, bukan dengan keramaian. Apa gunanya disukai banyak orang jika kamu tidak lagi menghormati dirimu sendiri? Kamu belajar bahwa integritas bukan sesuatu yang dinegosiasikan. Ia dijaga, bahkan ketika itu membuatmu berdiri sendirian. Kamu tidak keras kepala. Kamu masih mau belajar, berkembang, dan mengoreksi diri. Tapi perubahanmu datang dari kesadaran, bukan tekanan. Kamu bertumbuh karena kamu ingin menjadi lebih baik, bukan karena kamu takut tidak diterima, dan perbedaan motivasi itu mengubah segalanya.
Saat kamu berhenti menyesuaikan diri, beberapa orang mulai menjauh. Itu tidak mengejutkanmu, kamu, bahwa tidak semua orang nyaman dengan keaslian. Ada yang hanya menyukai versi dirimu yang mudah diatur. Ketika versi itu tidak lagi ada, hubungan pun ikut goyah. Namun di balik itu, ada kelegaan. Kamu tidak lagi memakai topeng. Kamu tidak lagi lelah menjaga citra. Kamu tidak lagi menimbang setiap kata hanya agar tetap disukai. Kamu menjadi dirimu utuh, jujur, dan apa adanya. Dan kejujuran itu terasa, bahkan ketika tidak semua orang menyambutnya. Orang yang tepat tidak membutuhkan kamu untuk berubah. Mereka mungkin tidak selalu setuju, tapi mereka menghormati. Mereka tidak menuntutmu menjadi versi lain. Mereka hadir karena keselarasan, bukan karena penyesuaian sepihak. Ada kekuatan tenang dalam sikap ini. Kamu tidak berteriak tentang siapa dirimu. Kamu menunjukkannya lewat konsistensi, lewat batas yang jelas, lewat keputusan untuk tetap setia pada nilai, bahkan saat itu tidak populer. Di dunia yang mendorong konformitas, orang yang tidak mengubah diri agar diterima terlihat mencolok. Bukan karena mereka ingin berbeda, tapi karena mereka berani jujur. Dan kejujuran selalu menyaring menyingkirkan yang tidak sejalan, mendekatkan yang benar-benar cocok. Kamu tidak kehilangan apapun dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu menemukan ketenangan yang lama hilang, dan dari ketenangan itu, hidupmu bergerak lebih jujur, lebih ringan, dan lebih bermakna. Kamu tidak mengubah diri agar diterima. Kamu menjaga diri agar tidak hilang. Ada fase dalam hidup ketika kamu berhenti, merasa perlu dimengerti oleh semua orang. Bukan karena kamu menjadi tertutup, tapi karena kamu menyadari satu hal sederhana. Tidak semua orang mendengarkan dengan niat memahami. Sebagian hanya ingin menilai, sebagian hanya ingin membantah. Dan kepada mereka, penjelasan hanya akan menguras energi. Kamu tidak lagi tergesa-gesa meluruskan persepsi. Kamu tidak sibuk membela niat. Kamu tidak berusaha memastikan setiap orang tahu versi lengkap ceritamu. Kamu paham, siapa yang ingin memahami akan bertanya dengan tulus. Siapa yang tidak, akan tetap salah paham, meski kamu menjelaskan panjang, lebar. Stoikisme mengajarkan bahwa reputasi berada di luar kendali kita. Apa yang orang pikirkan, katakan, atau simpulkan tentangmu, bukan wilayah yang bisa kamu atur. Yang bisa kamu jaga adalah karaktermu. Dan karakter tidak membutuhkan penjelasannya terlihat lewat konsistensi. Dulu, mungkin kamu lelah disalahpahami. Kamu ingin dilihat adil dipahami Yuta. Tapi seiring waktu, kamu belajar bahwa kedamaian batin lebih penting daripada klarifikasi tanpa akhir. Kamu memilih diam bukan karena kamu tidak punya jawaban, tapi karena kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan dirimu. Ada kebebasan dalam sikap ini. Kamu tidak lagi hidup di bawah tekanan opini. Kamu tidak lagi cemas terhadap penilaian yang berubah-ubah. Kamu melakukan hal yang benar, lalu melanjutkan hidup, tanpa menoleh untuk memastikan semua orang setuju. Orang-orang yang benar-benar mengenalmu tidak membutuhkan penjelasan berlebihan. Mereka melihat lewat tindakan. Mereka merasakan lewat cara kamu hadir, dan bagi mereka yang tidak mengenalmu, penjelasan pun tidak akan cukup. Ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu ke semua orang, kamu menjaga batas yang sehat. Kamu memilih dengan siapa energimu dibagikan. Kamu tidak menutup diri, tapi kamu menyaring. Dan penyaringan itu membuat hidupmu lebih tenang. Menariknya, sikap ini sering disalahartikan. Ada yang mengira kamu angkuh, ada yang mengira kamu dingin. Tapi kamu tahu kebenarannya. Kamu hanya berhenti memberi akses penuh pada orang yang tidak membawa niat baik. Kamu tidak takut disalahpahami. Kamu hanya tidak lagi takut pada kesalahpahaman. Karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu nilai yang kamu pegang. Dan itu cukup. Dalam dunia yang gemar menuntut klarifikasi instan, orang yang tenang dan tidak defensif terlihat langka. Kamu tidak bereaksi terhadap setiap opini. Kamu tidak terpancing oleh setiap asumsi. Kamu berjalan dengan keyakinan yang sunyi. Kamu tidak menjelaskan dirimu ke semua orang, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu akhirnya peduli pada hal yang benar. Ada ironi yang sering terjadi dalam hidup. Saat seseorang akhirnya menyadari nilaimu, kamu justru sudah tidak berada di tempat yang sama. Bukan karena kamu sengaja menjauh, tapi karena kamu tidak berhenti berjalan. Kesadaran mereka datang terlambat, sementara hidupmu sudah bergerak ke arah yang baru. Dulu, mungkin kamu berharap mereka melihatmu, menghargaimu, memahami ketulusanmu. Tapi waktu berjalan, dan harapan itu pelan-pelan digantikan oleh fokus yang berbeda. Kamu berhenti menunggu pengakuan. Kamu mulai membangun hidupmu sendiri. Dan tanpa kamu rencanakan, jarak pun tercipta. Ketika kesadaran itu akhirnya datang pada mereka,
Seringkali bukan karena kamu berubah drastis, tapi karena kamu tidak lagi tersedia seperti dulu. Kehilangan akses membuat nilai menjadi terlihat. Bukan karena kamu menuntut, tapi karena kamu berhenti memberi tanpa batas. Stoikisme mengajarkan bahwa waktu akan mengungkapkan kebenaran tanpa perlu dipaksa. Apa yang tulus akan terasa saat hilang. Apa yang diabaikan akan disadari saat tidak lagi bisa dijangkau. Kamu membiarkan waktu bekerja, sementara kamu fokus pada hal yang berada dalam kendalimu. Di titik itu, kamu tidak merasa menang. Kamu juga tidak merasa perlu membalas. Tidak ada kepuasan berlebihan. Yang ada hanya kejelasan. Kejelasan bahwa kamu tidak salah melangkah. Bahwa keputusan untuk menjaga diri, menetapkan batas, dan bergerak maju adalah keputusan yang tepat. Mungkin mereka mencoba kembali. Mungkin juga tidak, tapi itu tidak lagi mengguncangmu. Kamu tidak terburu-buru membuka pintu yang sudah kamu tutup. Jangan tenang, bukan karena kamu menyimpan dendam, tapi karena kamu menghormati proses yang telah membawamu sejauh ini. Kamu sudah melihat hidup tanpa menunggu, tanpa berharap seseorang berubah, tanpa menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan yang tidak pasti. Dan pengalaman itu mengubahmu. Kamu menjadi lebih tenang, lebih fokus, lebih sadar akan nilai dirimu sendiri. Saat mereka menyadari nilaimu, kamu sudah melangkah lebih jauh. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena kamu tidak tinggal di tempat yang sama hanya demi seseorang yang baru belajar menghargai. Kesadaran yang datang terlambat tidak selalu perlu dijawab. Kadang, ia cukup menjadi penanda bahwa kamu sudah berkembang, bahwa kamu sudah melewati fase di mana pengakuan orang lain menentukan langkahmu, dan di sanalah kedewasaan itu terasa. Kamu tidak berhenti untuk dilihat, kamu berjalan karena kamu tahu kemana arahmu.